bersangkutan Kepala Sekolah SDN Negeri Lengkong kepada Bapak Ade Nur Soleh, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa atas nama sekolah kami merasa bangga bahwa salah satu keluarga besar sekolah kami di khusus SD Lengkong yang aktif secara pendidikan sehingga dia ikut dalam program guru tunggal. Mudah-mudahan saja perjalanan calon guru kami bisa diikuti oleh yang lain. Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini adalah salah satu program yang telah direncanakan oleh Ibu Wali. Terima kasih atas kesediaan ibu-ibu, bapak-bapak untuk hadir bersama di sini menghadiri presentasi apa yang akan disampaikan oleh calon guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan mendapat wawasan khusus bagi kita. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni Rohaini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir. Bapak dan Ibu yang hebat, mengapa Bapak dan Ibu saya undang di sini? Karena pada kesempatan ini saya akan berbagi, menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang sudah saya pelajari dan sudah saya praktikkan di lingkungan kelas. Bapak dan Ibu, kenyamanan dan kelancaran kegiatan kita buat kesepakatan dulu. Selama kegiatan berlangsung, mohon izin untuk didokumentasikan. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran. Baik, ini untuk mencairkan suasana ya, jangan terlalu tegang nih. Saya tampilkan gambar dulu. Jelas nggak ini gambarnya Bapak Ibu? Nah, saya tutup dulu pintunya. Apa yang pertama kali Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Perahu. Berapa orang? 2 orang. Yang jawab buaya? Terus yang lainnya Yang lainnya jawab apa? Baik. Dari jawaban Bapak dan Ibu, ini ada maknanya. Kita buka layar maknanya. Buaya. Siapa yang tadi jawab buaya? Anda adalah orang yang praktikal dan nggak terlalu suka ambil resiko. Anda menjalani hidup dengan hati-hati dan lebih fokus pada segala aspek negatif dibandingkan positif. Cobalah untuk lebih rileks dan lebih menikmati hidup. Dan kemudian siapa tadi yang menjawab kapal? Nah, nih dia jawabannya. Anda peduli pada hal-hal detail dan tidak ada yang terlewat dari tangkapan Anda. Berarti detail, fokus ya orangnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Anda memiliki sisi kreatif. Sisi kreatif yang menonjol. Dan Anda selalu menunjukkan cara unik dalam menemukan solusi dari segala masalah. Kasus pertama ini menceritakan tentang Reika. Reika adalah seorang anak kelas 5 SD. Pada suatu hari saya mendapati Reika yang mengganggu temannya. Dengan sengaja Reika menghamburkan kertas pada saat teman-temannya sedang melakukan giat bersih-bersih. Nah, kemudian kasus yang kedua, Siva dan Anggun. Siva dan Anggun adalah anak kelas 4 SD yang duduk sebangku. Siva teman sebangku Anggun. Tiba-tiba
merebut gambar anggun dan kemudian dengan sengaja merusaknya. Dari kasus Reika dan Sika menggambarkan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan oleh manusia adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, berikut ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Setiap manusia punya pilihan dan dia mempunyai kebutuhan kebebasan untuk memilih. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan untuk merasa senang. Berikutnya, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, kemungkinan kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, kemungkinan dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Ya, lebih dominan biasanya anak-anak yang tidak berhasil secara akademik, dia akan lebih dominan di lapangan bermain. Untuk berjelasnya 5 posisi kontrol. Kita lihat dulu tayangan video berikut ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, baik kita lanjutkan. Dari tayangan tadi, 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, yaitu 1. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi berarti kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, kemudian ada posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi, Bapak dan Ibu, setelah melihat tayangan tadi, posisi kontrol apa yang akan dilakukan untuk menyikapi perilaku Reika dan Sika? Apa itu? Manajer. Bagus, bagus sekali Bu Fitri. Sepertinya Bu Fitri ini calon kepala sekolah ya. Iya, berikutnya. Nah, ini tayangan pendekatan dengan posisi kontrol manajer. Setelah melakukan dialog dengan kedua siswa, saya mendapatkan
kesimpulan sebagai berikut. Kasus pertama, Reika ingin mencari perhatian dari teman-temannya, sehingga dia melakukan hal yang tidak disukai supaya mendapat respon dari temannya. Kemudian, kasus kedua, Siva yang ingin diperhatikan oleh Anggun sahabatnya, sehingga ketika Anggun ingin menyelesaikan tugasnya, dia merasa Anggun tidak menghiraukannya. Kemudian, Siva melakukan suatu hal supaya mendapat respon dari Anggun. Kemudian, bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Delia Gosser dalam bukunya Restitusi pada tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua sebelum melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Menurut Gosser, pada tahun 2004, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap, dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai alasan. Kemudian tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu sebagai guru hendaklah dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Dengan begitu, murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka dalam keyakinannya menghargai nilai-nilai kebajikan. Hal ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar dan guru harus mengontrol secara kontinu. Ini ada sebuah kasus yang minta dibantu oleh Bapak Ibu untuk menyelesaikannya dengan teori-teori yang sudah disampaikan tadi. Khususnya itu Malik adalah siswa kelas 6 SD. Suatu ketika saya mendapat laporan dari seorang rekan sejawat, Malik. Nah, pertanyaannya, jika ibu dan bapak berada pada posisi Bu Andri, apa yang akan bapak dan ibu lakukan? Nah, posisi kontrol apa yang akan diterapkan? Nah, saya minta kepada bapak dan ibu untuk menuliskan jawabannya. Saya bagi lembar kertas. Ditempel di karton oranye ini. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya. Jika Ibu dan Bapak berada pada posisi Bu Andri, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Posisi kontrol apa yang akan diterapkan? Nah, saya akan melihat nih jawabannya satu persatu. Ini jawaban Bu Fitri. Saya akan menerapkan posisi kontrol manajer dengan bertanya apa alasan yang dimiliki Malik sampai melakukan hal seperti itu. Bagus sekali ya Bu Fitri, benar-benar calon pemimpin teman-teman. Nah, terus
juga. Saya akan menerapkan posisi manajer pada kasus maling tersebut. Bagus sekali jawaban Bu Lia. Ini juga sama calon pemimpin. Nah, kemudian ini jawaban dari siapa ya? Kontrol manajer. Guru apa ini? Memanggil siswa dan dinasihati. Berarti posisi kontrol manajer. Gak ada namanya ini. Kemudian ini Bu Leni. Bu Leni akan memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, kemudian ini Bu Edi juga akan memposisikan dirinya sebagai teman terhadap maling itu. Nah, kemudian ya duduknya bersebelahan ya. Yang kan jawabannya sama. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman juga ini jawaban dari Pak Lutfi. Kalau itu berjauhan ya, gak nyontek berarti. Nah, kemudian ini Bapak Ade akan menempatkan dirinya sebagai manajer. Nah, bagus. Kalau ini sudah pemimpin ya. Kemudian ini siapa nih? Namanya nih, nggak jelas ini. Pak Didin. Pak Didin juga posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, ini Bu Teti sebagai pemantau. Nah, berarti mengawasi pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Berarti selalu ibu ini akan selalu mengawasi Alif ya dengan perilakunya itu. Besok dia melakukan apa tidak, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu Oyok jawabannya menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Ini satu kali jawabannya sama ya. Kemudian Ibu Iin, saya akan menerapkan posisi kontrol manager dalam menyelesaikan kasus maling. Kalau Bu Ida ini jawabannya apa ya? Bu Ida ini sebagai teman. Nah, ini ya. Saya rada-rada curiga nih. Yang deretan ini jawabannya sama, akan mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang deretan jawabannya sama, akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau ini variatif ya. Ada yang sebagai teman, manajer, ada juga yang sebagai apa? Penghukum. Oh ya, si maling itu harus dihukum ya dengan perilakunya itu. Nah, tadi jawaban Pak Didin itu akan mengambil posisi kontrol sebagai teman. Nah, saya tertarik nih dengan jawaban Pak Didin. Bapak bisa dijelaskan nggak kenapa Pak Didin kenapa Pak Didin mengambil jawaban itu? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi berbagai macam masalah yang dialihkan pelajar atau menghadapi anak-anak yang punya penakalan baik dalam hal belajar, saya tadi mengambil kontrol manajer. Tujuannya adalah agar anak tersebut ketika melakukan kesalahan dan mendapatkan pendapatan sesuatu dan saya setuju dengan tersebut dinasihati sehingga tujuannya agar anak tersebut tidak lagi perbuatan negatif tersebut sehingga anak tersebut ada perubahan secara fisikal untuk lebih baik lagi dan tidak mengganggu negara yang lain. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya Pak Didin. Terima kasih. Ini Pak Didin juga rupanya calon pemimpin juga nih. Nah, saya mau tahu nih alasan jawaban ini nih. Dari kasus maling saya mengambil
Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan jawaban atas pertanyaan perilaku maling tadi. Jawaban itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Bagaimana cara Bapak dan Ibu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita masuki sesi akhir ya. Bapak dan Ibu, saya minta untuk memberikan tanggapan dan refleksi. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini dalam penyampaian materi Ibu Andri sebagai calon guru penggerak cukup jelas dan mudah dimengerti. Kemudian kegiatan hari ini tidak terlalu tegang. Sekali-sekali kita ada canda dan humornya sehingga kegiatan pada hari ini begitu sangat menyenangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya bersyukur dan berterima kasih dari kegiatan ini, tanggapan dan responnya sangat positif Bapak dan Ibu. Demikian paparan mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.